Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Yasmira Mandasari Saragi SMH dengan perkuliahan metode penelitian hukum, ya, singkatannya metopel, ya kan, metode penelitian. Kita ketemu lagi, ini menyambut tahun baru ya, sebentar lagi. Sukses semua, semangat ya. Absensi silahkan di kolom komentar YouTube saya, nanti link YouTube saya akan saya berikan kepada Komting. Jangka waktu absensi 3 hari sejak hari ini. Kemudian tuliskan nama lengkap dan NPM di kolom komentar YouTube saya sebagai bukti absensi. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube saya, ya. Oke. Pembahasan mengenai metode penelitian. Ini tentu terkait penelitian, ini bahasa Inggrisnya research, ya, dan atau to search, ya, mencari kembali, menelusuri kembali, ya. Jadi jenis-jenis penelitian hukum itu ada beberapa Bapak Ibu, yaitu yang pertama ada penelitian hukum normatif, ya, terbagi atas penelitian tentang sistematika hukum, kemudian penelitian tentang asas-asas hukum, kemudian penelitian tentang taraf, sinkronisasi, peraturan perundang-undangan, lalu ada penelitian tentang perbandingan hukum, lalu ada penelitian tentang sejarah hukum. Ini terbagi ya dari penelitian normatif ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua ada namanya penelitian empiris ya. Penelitian empiris ini terbagi dari beberapa, yaitu penelitian tentang efektivitas hukum, kemudian penelitian tentang identifikasi hukum tidak tertulis. Jadi kalau penelitian empiris ini cenderung kepada penelitian lapangan. Bapak Ibu tentu nanti punya tempat penelitiannya di mana? Apakah di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, lalu di BNN ya, bisa juga di lembaga pemasyarakatan, bisa di rutan ya. Banyak lagi tempat yang bisa Bapak Ibu jadikan tempat sebagai penelitian empiris ya. Kalau penelitian empiris ini ada wawancara Bapak Ibu. Selain wawancara, ada juga nanti data ya, data kasusnya. Kalau wawancara nanti tolong diwawancari orang yang benar-benar terkait dengan judul Bapak Ibu. Jangan nanti Bapak Ibu meneliti judul tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi di studi penelitian di Kejaksaan Negeri Medan contohnya gitu ya. Lalu Bapak Ibu, yang Bapak Ibu wawancarai bukan jaksa yang menangani kasus tipikor ya, tapi jaksa yang menangani kasus tentang tindak pidana umum. Jadi jangan begitu. Jadi orang diwawancarai adalah orang yang memang pas ya, atau layak ya, sesuai dengan judul yang sedang kita angkat. Jadi itu begitu caranya ya. Kalau penelitian normatif ini lebih mudah. Jadi kebanyakan ada orang mengatakan penelitian normatif lebih mudah karena tidak repot, tidak harus ke lapangan, tidak harus mewawancara, tidak harus minta data gitu ya, tidak harus datang ke suatu instansi atau perusahaan atau lain sebagainya. Hanya bermodalkan misalnya kita ke perpustakaan melalui e-book misalnya, dari internet, kemudian dari putusan-putusan hakim ya, dan lain sebagainya ya. Jadi lebih tentang normatif, aturan-aturan saja. Jadi tidak terkait dengan praktek di lapangan seperti empiris tadi. Nah, kalau empiris menurut saya itu lebih up to date ya Bapak Ibu, karena saat sedang berlangsung ya kita meneliti gitu. Perkembangan zamannya update. Lalu ada tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk mencari fakta, untuk mencari hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Lalu untuk melakukan prediksi, ya. Kemudian ada tipologi penelitian. Berdasarkan sifatnya ada beberapa jenis. Ini terkait tipologi penelitian, yaitu penelitian bersifat berdasarkan sifatnya ada beberapa, yaitu satu penelitian eksploratif, kemudian yang kedua ada penelitian deskriptif, ada penelitian eksplanatoris. Jadi ada 3. Jadi berdasarkan sifatnya penelitian itu dibagi dengan 3 ya.
eksploratif, deskriptif, dan eksplanatoris. Kemudian ada yang berdasarkan bentuknya ya. Yang pertama penelitian diagnostik, kedua penelitian preskriptif, lalu ada penelitian evaluatif ya, jadi ada dievaluasi ya berdasarkan bentuknya. Kemudian Bapak Ibu berdasarkan tujuannya ya. Ada nih tipologi penelitian, yaitu yang pertama penelitian penemuan masalah ya. Lalu ada penelitian identifikasi masalah, lalu ada penelitian penemuan fakta, lalu ada penelitian penyelesaian masalah. Jadi ini berdasarkan tujuannya. Tentu tujuannya kita akan menyelesaikan masalah ya, mengidentifikasi masalah, penemuan masalah, penemuan fakta gitu ya. Kemudian yang keempat ada namanya berdasarkan penerapannya. Tipologi penelitian terbagi atas yang pertama penelitian murni, kedua penelitian berfokus masalah, yang ketiga ada penelitian terapan. Ini tipologi penelitian ya. Kemudian yang kelima berdasarkan disiplin ilmu yang digunakan ya. Tipologi penelitian dibagi atas beberapa, yaitu yang pertama penelitian monodisiplin, yang kedua penelitian multidisiplin, yang ketiga ada penelitian interdisiplin ya, ada 3 ya berdasarkan disiplin ilmu yang digunakan ya. Nah, selain tipologi, kita juga ada membahas mengenai jenis data tuh ya. Jenis data ya. Jadi jenis data ini terbagi-bagi, misalnya yang pertama ini berdasarkan tempatnya diperoleh data. Dibagi atas data primer dan data sekunder. Data primer ini melalui wawancara ya. Tadi saya sudah singgung sekilas. Lalu data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersier ini seperti ensiklopedia, kamus hukum, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berdasarkan tingkat kepercayaan peneliti terhadap data atau Mannheim ya. Ini terbagi menjadi 3, yaitu first level data, second level data, yang ketiga third level data. Ini terkait jenis datanya Bapak Ibu ya. Kalau terkait kita penelitian normatif, biasanya jenis datanya itu data sekunder ya. Kalau penelitian empiris itu jenis datanya data primer ya. Jadi data primer dengan bahan hukum primer berbeda ya Bapak Ibu. Kalau data primer itu wawancara ya, langsung ke yang bersangkutan yang memang mumpuni di bidangnya. Kalau bahan hukum primer itu seperti putusan pengadilan ya, undang-undang, perpu, undang-undang dasar, dan lain sebagainya. Jadi ingat beda ya, bahan hukum primer dengan data primer itu berbeda. Kemudian Bapak Ibu kita membahas mengenai alat pengumpulan data. Ini ada beberapa, ini ada studi dokumen, ada wawancara, lalu ada pengamatan ya. Setelah ada studi dokumen kan tentu kita wawancara ya dengan orang yang kita tuju tadi. Lalu kita mengobservasi, mengamati ya, untuk menjawab semua permasalahan kita. Ini kita ini memang orang hukum ya, bagaimana ya, orang nggak mau cari masalah, datang kita mencari masalah. Ya iyalah, kalau nggak ada masalah gimana kita mau buat penelitian, gimana kita mau jawab kalau nggak ada permasalahan. Tentu kita cari masalah ya. Lalu ada tahapan penelitian. Ini tahapan penelitian ada beberapa. Yang pertama penyusunan usul penelitian, atau bahasa Inggrisnya research proposal, dan research design atau rancangan penelitian. Lalu ada pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Lalu yang keempat ada penyusunan laporan penelitian. Ya, ini tahapan penelitian biasanya kan sudah ada format bakunya Bapak Ibu ya. Lalu kita bedakan dulu ya proposal dan desain ya. Jadi kalau proposal ini uraian tentang masalah yang akan diteliti ya. Tujuan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, dan metode penelitian. Tapi kalau desain ini merupakan pedoman kerja ya, penelitian dalam melaksanakan langkah-langkah yang telah dirumuskan dalam proposal. Ya, itu bedanya proposal dengan desain ya. Kalau proposal itu uraian masalah, kalau desain itu adalah pedoman kerjanya ya, yang dirumuskan dalam proposal. Nah, ini ada pembahasan mengenai penyusunan proposal penelitian.
Jadi isi proposal penelitian ini tergantung ya Bapak Ibu, beda-beda. Kalau di Unpad di S2-nya proposal penelitian itu terdiri dari 1 bab ya. Kalau tesis itu kan 5 bab ya, sudah termasuk bab 1 pendahuluan, kemudian yang 3 itu adalah menjawab rumusan masalah ya kan, baru yang terakhir ada kesimpulan ya, atau penutup kesimpulan dan saran. Kalau untuk proposalnya hanya terdiri dari 1 bab saja ya, di dalamnya itu ada daftar isi ya kan, kemudian ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada kerangka teori. Ini tergantung, nanti Bapak Ibu bisa lihat di pedoman penulisan tesis ya. Kalau untuk proposal itu hanya di bab 1 saja ya. Nah, kalau proposal penelitian yang lain ini kita coba tes ya. Ini ada lagi yang lain. Ada pendahuluan terdiri dari latar belakang permasalahan, kemudian B pokok permasalahan, lalu ada tujuan penelitian, tujuan umum ya kan, tujuan khusus, lalu ada kerangka teori dan konsepsional. Kalau kerangka teori itu ada 3 Bapak Ibu, jangan lupa. Ada teori grand theory, middle theory, dan applied theory, ada 3 ya. Kemudian ada tinjauan pustaka, ada metode penelitian, dan ada biaya penelitian ya. Ini kalau yang menang-menang hibah ya, ada biaya-biayanya ya. Kalau Bapak Ibu untuk di tesis, untuk proposal tesis nggak pakai biaya. Jadi ini formatnya tergantung dari kampus masing-masing ya, kayak di instansi masing-masing. Oke Bapak Ibu, silakan nanti dibaca bahan materi yang telah saya pernah share di kelas A ya. Itu sama ya, saya bahan materinya dengan yang kelas B. Untuk judul Bapak Ibu boleh sih kalau mau sharing dengan saya nanti di kolom komentar YouTube saya, boleh tanyakan tentang judul ya, nanti saya coba akan membahasnya, akan menjawab terkait judul yang Bapak Ibu ingin sampaikan. Oke Bapak Ibu, semangat ya buat jurnalnya ya. Sini satu kelompok 3 orang, jadi tambah dosennya jadi 5 orang ya. Jadi masing-masing tulisan 5 orang. Sukses selalu, jangan pernah menyerah. Insya Allah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Jangan pula bersakit-sakit terus ya kan. Sudah dahulu terus sakit, mudah-mudahan enggak ya. Kita doa semoga orang-orang yang memang menempuh di jalan pendidikan karena mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dari Yang Maha Kuasa, akan mendapatkan berkah rezeki yang melimpah sehingga bisa memudahkan untuk membayar uang kuliah dan kebutuhan hidup lainnya. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan. Semangat tahun barunya, sehat semuanya, sukses dan tentunya bahagia. Terima kasih. Jangan lupa untuk absensi ya di kolom komentar YouTube saya, dan tolong like dan subscribe. Sarang yuk.